Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai aset tetap tidak berwujud. Pengertian dari aset tetap tidak berwujud yaitu aset yang memiliki manfaat bagi operasional perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Adapun karakteristik dari aset tetap tidak berwujud, diantaranya yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat adalah mempunyai masa kegunaan yang relatif permanen lebih dari 1 periode. Berikut adalah jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada goodwill. Goodwill merupakan hak-hak istimewa dan nilai lebih yang diterima oleh suatu perusahaan. Semisal letak yang strategis, produksi yang bagus, distribusi yang lancar, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. Yang kedua adalah hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang ketiga adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Yang keempat yaitu merek dagang. Merek dagang merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Yang kelima adalah waralaba atau franchise, yaitu hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Adapun biaya atau harga perolehan aset tetap tidak berwujud yaitu terdiri dari yang pertama adalah harga beli, termasuk bea masuk atau impor, dan pajak perolehan aset tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon atau rabat. Yang kedua adalah segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selanjutnya akan kita rinci cara mencari harga perolehan di setiap jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama yaitu goodwill. Harga perolehan goodwill dihitung dengan selisih antara harga beli dengan harga pasar aset bersih yang diperoleh. Kemudian untuk hak paten, harga perolehan hak paten meliputi biaya pengembangan, biaya uji coba, biaya hukum, dan pendaftaran hak paten itu sendiri. Yang ketiga yaitu hak cipta. Harga perolehan hak cipta jika milik sendiri, maka harga perolehannya meliputi biaya pengerjaan, biaya peninjauan, biaya perizinan, dan biaya pendaftaran. Namun, harga perolehan jika hak cipta ini merupakan hasil dari pembelian, maka harga perolehannya sebesar harga beli hak cipta itu sendiri. Selanjutnya adalah merek dagang. Jika merek dagang diperoleh dengan cara membeli, maka harga perolehannya diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan, ditambah dengan biaya registrasi dan biaya lain dalam usaha untuk mendapatkan cap dan merek dagang tersebut. Jika merek dagang diperoleh dengan cara dibuat sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehan adalah
semua jenis biaya yang dikeluarkan sampai dengan cap dan merek dagang tersebut bisa digunakan. Berikutnya, yang kelima yaitu waralaba atau franchise. Harga perolehan waralaba atau franchise adalah semua pengeluaran biaya yang berhubungan dengan usaha memperoleh hak tersebut, seperti biaya administrasi dan biaya lain-lain. Setelah kita dapat menentukan harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud, maka kemudian dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan harga perolehan aset tetap tidak berwujud sebagai berikut. Aset tetap tidak berwujud ada di posisi debit yang artinya adalah bertambah, dan kas ada di posisi kredit yang artinya kas berkurang. Itu tadi pembahasan mengenai aset tetap tidak berwujud, serta harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.